Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul K-Project season keduanya. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja video intinya. Audio Jungle. Film dilanjutkan, Fushimi mengunjungi tempat penahanan. Di sana ada seorang bernama Hanasaka. Dia ranking U di game Jungle. Cuma dia ketangkap sama klan biru. Si Fushimi berniat untuk meminta bantuan si Hanasaka ini untuk cepat nyampe ranking J. Setelah sebulan, Kuro jadi incaran para pemain Jungle. Ditambah lagi banyak orang-orang yang memiliki kekuatan secara massal. Ini mungkin awal dari kekuatan Selates yang si Nagare culik. Ini masih baru proses. Di pemberitahuan terdapat info kalau Hanasaka emang sebelumnya udah kagak ada urusan lagi. Poin dia udah habis, tapi yang mengejutkannya si Fushimi dengan cepat sudah mencapai level U. Kalau ngerjain misi susah bakalan cepat ranking J. Dan juga bisa mengejar rekor si Sukuna. Si Sukuna merasa terancam. Sukuna langsung mau menyelesaikan misi yang mudah-mudah dulu. Di sisi lain Kuro baru nyampe asrama. Dia basah kuyup gara-gara di jalan tadi. Kukuri harus pergi untuk kumpul OSIS. Di sana Shiro lagi mempelajari gimana cara menghancurkan Selates. Neko di sana meledek si Kuro karena kerja dia kagak ada gunanya. Tapi ada satu yang berguna, yaitu memasak buat mereka. Karena kalau kagak makan Shiro bakalan mati, katanya kayak gitu. Alhasil dia mau masak kare. Sementara itu Awashima dan juga Kusanagi mengikuti sebuah event yang diadakan sama klan hijau. Mereka menyamar macam itu, di dalamnya banyak banget player-player, bahkan penjabat juga ada. Mereka berdua langsung aja ke tugasnya, yaitu mencari tahu sesuatu. Awashima sengaja menggoda satu player untuk mengambil HP-nya dan melihat daftar siapa saja yang hadir di sana. Pas dia mau cek, keburu ada yang menghancurkan HP-nya. Pas mau kabur pun mereka berdua direpotkan sama satu kroco. Awashima penasaran siapa yang melemparkan pisau tersebut. Yang ternyata itu si Fushimi. Dia kagak melawan, dia tiba-tiba aja langsung ke level J. Dia memilih pergi gitu aja. Awashima kagak percaya kalau Fushimi gabung tim hijau. Karena udah tahu Fushimi kemungkinan masuk klan hijau, Kusanagi ngajak pulang. Besoknya Awashima pun ngadu sama si Reishi tentang si Fushimi ini. Gara-gara gak ada dia, kerjaan klan biru jadi terhambat. Tapi Reishi kelihatan tenang, dia udah menyiapkan seseorang untuk menggantikannya. Dan juga ada pengawal barunya bernama Jerjo yang pernah membunuh Raja Merah. Dia langsung menunjukkan kemampuannya sampai Awashima pun gemeteran dibuatnya. Di sisi lain karena si Fushimi ini udah level J, Yukari membawanya ke markas klan hijau. Yukari merasa aneh kenapa dalam sebulan si Fushimi udah ranking J aja. Dia curiga kalau Fushimi main curang. Dia emang main curang, bekerja sama dengan Hanasaka. Tapi di dalam gamenya tidak mencantumkan kalau kagak boleh pakai ginian. Karena kagak ada masalah gitu kan, Fushimi pun tetap diterima dan dapat sambutan dari Iwa dan yang lainnya. Di situ pada ngobrol-ngobrol dulu. Fushimi sendiri seperti biasa aja gitu berada di sana. Dan dapat bertemu dengan Raja Hijau secara langsung. Karena tujuan dia buat cari pandangan aja. Tapi dia siap aja kalau disuruh ngapain pun daripada harus ikutan aliansi. Terus Fushimi diperlihatkan Selates yang sedang berkembang. Fushimi nampak kagak memperdulikan itu, apalagi tentang dirinya yang sudah level J. Daripada ini bocah ngomongin rekor mulu yang bisa dikalahkan sama si Fushimi. Karena bocah itu kagak mau kalah, dia ngajakin ribut dan memasang harga masing-masing. Tentunya Fushimi kagak mau. Sukuna udah siap. Untungnya sama si Yukari digetok untuk kagak ribut. Barulah mereka bisa berhenti. Yukari memberitahu kalau Sukuna bocil-bocil juga kekuatannya gede. Sementara Shiro yang dari tadi nyari cara buat ngancurin Selates, akhirnya dia menemukan caranya. Terus Awashima kaget kalau klan biru sekarang terutama si Reishi dipecat sama Perdana Menteri. Karena kinerjanya udah gagal melindungi Selates. Kalau udah gini klan biru tidak bisa berurusan lagi dengan kota tersebut. Awashima juga kagak bisa ngapa-ngapain, mereka lebih milih klan hijau sekarang.
Anggota yang lainnya juga kagak terima dengan keputusan tersebut. Udah makin kacau aja ini klan biru. Mereka jadi bingung harus ngelakuin apa sekarang. Setelah itu Ana ke markasnya. Dia katanya abis bertemu dengan si Shiro. Shiro udah menyelesaikan penelitiannya. Tujuannya adalah menghancurkan Selates. Ana kagak mempermasalahkan itu. Yang dia khawatirkan adalah klan biru sekarang ini. Di situ Shiata marah sama si Fushimi yang pergi dikala klannya lagi kagak baik-baik saja dan tiba-tiba aja dia pengen keluar. Sebenarnya dengan adanya Selates ini ada plus dan minusnya. Bagusnya si Ana bisa mengenal anggota klan Merah dan Mikoto juga, tapi di sisi lain dia memiliki dendam sama Selates tersebut. Tak lama kemudian Reishi datang ke sana atas panggilan si Ana. Di situ Ana memberitahu kalau Shiro bakalan menghancurkan Selates. Klan Merah juga bakalan membantunya. Reishi langsung setuju dengan rencananya si Shiro. Dia kagak nawar atau apapun. Kusanagi masih ragu sama jawabannya. Katanya Reishi udah bukan ketua biru lagi. Jadi kemungkinan dia kagak bakalan ikut campur aliansi. Tapi tetap aja dia masih raja biru. Reishi sendiri udah memasrahkan semua seperti si Mikoto waktu itu. Cuma Ana menilai kalau Reishi berbeda jauh dengan Mikoto. Terlihat dengan tujuan mereka berdua yang berbentrokan. Reishi mulai menyadari itu lalu dia pun pergi dari tempat tersebut. Di sisi lain Shiro udah fix sama rencananya walaupun dikata berbahaya. Tapi inilah satu-satunya cara. Kuro cuma harus mempercayai dia seorang peneliti. Alhasil Neko dan Kuro pun percaya dengan rencananya itu. Mereka bertiga bakalan bersama-sama terus. Shiro di situ memberikan sebuah emblem raja perak biar kayak raja lainnya. Tapi dia masih bingung apa nama yang cocok buat timnya itu. Kuro melihat Magicom atau nasi sebagai inspirasi. Jadi intinya itu nama berasal dari nasi. Nasi adalah sumber kehidupan pokoknya buat mereka bertiga. Jadi Shiro pun sepakat akan hal itu. Tapi tak lama si Shiro kepalanya sakit. Hal itu dirasakan juga sama si Ana. Ini pertanda Selates udah mulai berkembang lebih cepat lagi. Reishi bakalan memberikan semuanya sampai habis masanya. Setelah itu pemrosesan Selates sudah mau selesai. Jika sudah selesai maka dunia mulai berubah. Yang mana manusia biasa akan bisa mendapatkan kekuatan. Dan mereka bakalan menentukan hidup mereka ke depan. Sebenarnya ini tujuan si Shiro dari awal, tapi Raja Emas menghalangi itu jadinya seperti sekarang. Selates yang udah bertebaran maka kekuatan raja sebelumnya bakalan hilang. Di sisi lain yang lagi sekolah melihat kekuatan Selates tersebut. Dan seketika murid yang ada di sana pada mempunyai kekuatan macam itu. Dan terjadi kerusakan di mana-mana. Ini udah macam kejadian sebelumnya. Kukuri juga mau mengeluarkan kekuatannya tapi keburu ada si Shiro. Di situ mereka meminta bantuannya si Kukuri. Sementara Perdana Menteri udah pusing karena kejadian ini sangat tidak terduga baginya. Kotanya makin hancur kali ini. Dia juga belum dapat balasan dari Raja Hijau. Dia merasa dibohongi sama si Hijau. Tak lama tiba-tiba si bapak dapat kekuatan tembus pandang. Bisa melihat di luar sana dan kagak sengaja mengarah ke asistennya, Autoda. Dia menyuruh memanggil si Reishi, tapi dia lupa kalau si Reishi udah dipecat. Situasinya makin buruk. Si Nagare yang dapat pesan dari Perdana Menteri kagak peduli. Dia mau fokus sama rencananya. Saat ini kagak ada yang bakalan mengalahkan si Nagare. Dia bakalan terus-terusan dapat kekuatan dan juga kekuatannya jadi unlimited. Nagare meminta Iwa untuk melawan Raja Biru soalnya dia udah nyuruh ranking U pada ngejagain markasnya. Akhirnya Nagare bisa mewujudkan mimpinya. Sebelumnya dia pernah gelut sama Raja Emas. Untungnya dia kagak mati lalu sembunyi dengan sangat lama. Sampai akhirnya sekarang dia bisa beraksi dan mewujudkan mimpinya. Iwa pengen mengubah masa lalunya yang udah kelewat. Tapi katanya kagak bisa. Kekuatan Selates cuma bisa mengubah masa sekarang dan ke depan. Lalu Iwa pun keluar dari situ untuk bersiaga. Si Kukuri pun sebagai ketua OSIS menenangkan teman-temannya. Kalau kekuatan mereka saat ini hanya buat kebaikan dan juga dia mengingatkan sewaktu dulu. Shiro menenangkan mereka saat situasinya macam ini.
Reishi dan Genjo sudah lebih dulu turun ke jalan. Dia menyuruh Genjo untuk diam aja. Reishi yang bakalan menghabisi semuanya. Anak buahnya malah sebaliknya, mereka frustasi dari tadi kagak kemana-mana. Awashima juga kagak bisa melanggar apa yang udah diperintahkan. Anggotanya melihat si Reishi berada dekat dengan markas hijau. Cuma berduaan doang. Mereka makin kagak mau diem dan tiba-tiba aja Awashima keluar dari grup tersebut. Dia pengen menolong si Reishi. Semenjak jadi pemimpin dia kagak diperbolehkan duel mulu. Di situ juga digantikan dan orang itu memilih untuk membantu si Reishi. Awashima kagak bisa ngatur lagi. Soalnya dia bukan ketua, jadinya mereka semua sepakat buat turun ke jalan. Fushimi yang berada di markas hijau mau membuka gerbangnya. Tapi ada burungnya si Yukari memberitahu kalau sampai Fushimi membuka gerbangnya, maka akan disebut pengkhianat. Di situ dia diceramahi gitu, tapi nampak kagak ngaruh. Dia berpegang teguh bakalan membukanya. Tak lama karena Fushimi udah jadi pengkhianat, Sukuna udah siap melawan. Gerbangnya beneran terbuka, tapi muncul si Iwa di sana dan juga kapal Shiro yang mendarat tepat di depan gerbang tersebut. Reishi dan Iwa bersiap untuk berduel. Sebelum itu Shiata bertemu dengan si Reishi. Dia menanyakan tentang si Fushimi yang keluar dari klan. Ternyata itu suruhan si Reishi sebagai misi. Walaupun berbahaya, tapi Fushimi kelihatannya lihai menjalankan rencana tersebut. Terus sebelum berangkat ke tempat, mereka naik kapal milik Shishiro sambil membagi-bagi tugas bila di markas nanti. Ana juga memberikan bola-bola kepada yang lainnya. Di situ Shiata disuruh Kusanagi untuk mencari si Fushimi. Ana mempercayakan itu kepada Shiata, lalu kapal pun mulai mendarat. Setelah itu Reishi menghadapi Iwa dengan sendiri. Tentunya sudah terlihat Reishi sangat kewalahan melawan si Iwa sendirian. Bahkan hampir saja dia mati. Untungnya datang anak buahnya beserta Awashima yang langsung melindungi si Reishi ini. Dia bingung kenapa mereka ada di depannya, padahal dia kagak memerintahkannya. Mereka udah tahu apa tujuan klan mereka dan juga anggota biru yang lainnya udah pada nolongin. Ini saatnya mereka bersatu. Alhasil Reishi meminta bantuan mereka. Iwa langsung menembakkan peluru yang kuat banget ke arah Reishi, tapi anggotanya itu mampu menahannya. Dan Reishi langsung menghabisi si Iwa dengan satu serangan saja. Setelah semuanya beres, sebenarnya si Reishi waktunya udah kagak banyak lagi untuk bertahan. Harusnya udah tinggal dibunuh aja kalau pengen aman. Tapi Awashima tidak membiarkan orang lain mendekati si Reishi. Terus tim merah yang berada di bawah membukakan jalan untuk Shishiro masuk. Mereka nampak sudah ditempatkan di beberapa titik yang sudah ditentukan. Pas sudah semuanya, kini giliran Shiata yang masih mencari keberadaan si Fushimi. Fushimi sendiri malah kalah anjir sama si Sukuna. Kakinya kena pisaunya sendiri kayak gitu. Untungnya Shiata datang tepat waktu, jadi masih bisa selamat. Shiata membawa si Fushimi terlebih dahulu ke tempat yang lebih enak. Dan setelahnya barulah terjadi pertarungan antara mereka bertiga. Sayangnya duelnya kurang greget. Duel kali ini tentunya dimenangkan mereka berdua. Sesudah beres semuanya, Fushimi meminta Yatta untuk pergi meninggalkannya. Karena Yatta masih ada misi selanjutnya, Yatta pun pergi dari tempat itu meninggalkan si Fushimi sendirian. Di sisi lain Shiro, Kuro, dan Neko bertemu dengan si Yukari di sana. Kali ini Kuro yang bakalan menghadapinya seorang diri dan menyuruh Shiro untuk duluan. Shiro langsung cepat-cepat ke sana. Ada Kroco yang menghalanginya juga kagak ngaruh. Neko sikat sampai akhirnya dia sampai. Di sana mereka ngobrol-ngobrol lah tujuan si Nagare ini maunya apa. Sebenarnya katanya si Neko ini dulunya korban kejadian Kagutsu itu. Cuma bedanya Nagare jadi raja kalau Neko cuma punya kekuatan saja. Harusnya Neko mempermasalahkan Selates. Lalu Neko pun angkat bicara selama ini dia kagak mau Selates kekuatan atau apapun. Yang penting dia pengen bersama-sama dan makan bersama, itu doang. Tapi si Nagare ini kagak peduli. Dia langsung aja menunjukkan kekuatan yang unlimited itu.
Sementara itu si Reishi nyuruh si Awashima jangan mengganggunya di kala waktunya udah tiba. Nah si Iwa juga anehnya tiba-tiba bisa kabur. Kini giliran klan merah yang bakalan beraksi lagi. Mereka udah kumpul di titik yang sudah ditentukan. Tinggal si atas saja. Si Ana langsung aja dia mengeluarkan kekuatannya lalu membukakan jalan hingga satu arah. Anggota yang lainnya melemparkan kelereng yang diberikan Ana dan meledak sampai ke bawah sana. Si Nagare kira itu adalah rencananya si Shiro. Ternyata pas tahu kalau rencananya menghanguskan Selates menggunakan pedang rajanya, dia langsung kaget. Shiro udah mempertimbangkan dan udah mencari tahu caranya. Di sisi lain si Kuro dan Yukari terlihat kali ini lebih seimbang. Nah di situ dia mendapatkan sebuah kekuatan yang Shiro berikan sehingga dia bisa menang. Tapi itu orang kagak membunuhnya, malah langsung pergi ke si Shiro. Shiro mencoba mengeluarkan semua kekuatannya sampai melebihi batas. Karena hal itu membuat pedangnya jadi kehilangan kekuatannya. Nagare tentunya kagak mau hal itu terjadi. Dia mencoba menahannya dan melawan si Shiro. Untungnya si Kuro datang membantu lalu pedangnya pun sudah turun. Nagare merasa aneh kenapa kekuatannya Shiro sangat besar sekali hingga akhirnya pedangnya menusuk Selates itu dan hancur. Pedang-pedang raja pun menghilang, termasuk yang tadinya Reishi udah kritis, kini dia masih selamat. Entah kenapa si Awashima di situ menampar si Reishi. Nagare udah kagak bisa bertahan, selama ini dia hidup karena adanya Selates. Tak lama Iwa datang, dia menyuruh mereka pergi dari tempat itu. Karena tempat itu udah mau dirusak sama si Iwa, makanya dia menyuruh yang lainnya juga pada pergi. Dan itulah pertarungan yang membagongkan sebenarnya. Selepas udah di atas Shiro, sebentar lagi kekuatannya bakalan menghilang. Karena Selatesnya juga udah hilang. Shiro bakalan kembali ke tubuh aslinya, jadi Shiro bukan Raja Perak lagi. Dia berjanji bakalan kembali lagi menggunakan tubuh aslinya. Tak lama dia pingsan dan Shiro menjadi anak biasa lagi. Yukari memberikan penghormatan kepada Iwa dan juga Nagare. Sejak saat itu semuanya terlihat damai, melakukan hal-hal seperti biasa dan juga Neko kembali bersekolah. Sedangkan Raja Perak Weisman kini sudah kembali ke tubuh yang asli dan animenya tamat. Itadakimasu. Oke, mungkin segitu dulu untuk anime ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di anime selanjutnya. Jamata nih, bye-bye.